orang tua udah support banget untuk berangkat dengan biaya yang sebesar itu. Untuk kita semua ini pasti orang tua sih yang paling berperan penting karena biayanya sangat luar biasa. Tapi worth it ya nih. Worth it. Worth it lah. Once a lifetime. Oke. Banyak juga ya Kak pengeluarannya kalau Biceps, bincang seru dengan tim podcast FKWKS. Biceps, bincang seru dengan tim podcast FKWKS. Halo, selamat sore kakak-kakak. Halo. Dengan saya Nadia Kay sebagai host pada sore hari ini, dan saya tidak sendiri, saya ditemani dengan kakak-kakak yang keren. Di sini ada Kak Denik, ada Kak Antari, dan juga ada Kak Manik. Nah, halo kakak-kakak, apa kabar semuanya nih? Baik. Wah, kelihatan semangat banget nih Kak. Iya, semangat dong. Iya. Sangat Harus semangat. Iya, denger-denger kan ini udah musim ujian nih Kak. Gimana, udah siap untuk ujiannya Kak? Semangat sekali ujiannya. Semangat. Ya, siap nggak siap harus siap Oh, ya. harus siap. Iya. Oke. Nah, mungkin kita nih langsung bahas ke topik utama nih Kak. Denger-denger kakak-kakaknya nih baru aja pulang dari kegiatan student exchange ya Kak. Oke, mungkin bisa dijelasin sedikit tentang apa sih student exchange itu, mungkin bisa dibantu jelaskan oleh Kak Antari? Oke, nah jadi student exchange itu adalah pertukaran pelajar. Nah, kebetulan mungkin di sini aku jawab pakai versi CIMSA ya. Jadi student exchange yang dibuat oleh CIMSA ini itu merupakan salah satu program yang dimana itu diwadahi oleh Skupi CIMSA Nasional. Nah, jadi CIMSA sendiri itu merupakan bagian dari FMSA atau istilahnya seperti organisasi yang menaungi seluruh mahasiswa kedokteran di luar negeri. Nah, jadi diharapkan dengan adanya program ini itu seluruh mahasiswa di luar negeri itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menimba ilmu bahkan di luar negeri atau di luar dari negaranya dia gitu. Oke, keren banget nih Kak kegiatan student exchange-nya ini ya. Nah, tadi kan dibilang di sini ada pertukaran pelajarnya ya Kak, dimana pasti itu harus berpindah negara. Nah, kira-kira negara mana aja yang menerima program student exchange ini? Mungkin bisa dibantu sebutkan pertama dari Kak Denik terlebih dahulu. Oke. Untuk pertukaran pelajar ini karena dari basicku beda, itu dari IF atau kursus bahasa Inggris, itu menerima dari seluruh negara, khususnya di Eropa. Nah, di mana dari yang aku tahu dari IF itu dia ada pertukaran di Singapura, terus ada di Prancis, dan juga ada di London. Itu kebetulan aku dapatnya di London. Itu jangka waktunya selama 2 minggu. Mungkin dari yang CIMSA itu beda, mungkin bisa dibantu oleh Putri. Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih jelasnya kepada Kak Manik. Oke, kalau misalnya untuk negara di CIMSA itu sendiri setiap periodenya beda ya. Jadi setiap tahun itu mereka buka beberapa batch. Jadi setiap batch itu nanti beda negara yang bakal nerima, tergantung kondisi dari negaranya itu. Biasanya sih Eropa, Asia itu pasti buka, tapi juga tergantung dari setiap batchnya juga balik lagi. Terus di setiap negara itu mereka punya level. Kalau kita di CIMSA tuh ada level-levelnya, ada level 1, 2, atau 3. Jadi setiap level itu tergantung peluang dari negaranya itu sendiri. Terus kebetulan untuk aku sama Putri kemarin itu diterima di Eropa, itu di Poland kayak gitu. Oke. Kalau Kak Antari sendiri mungkin tahu lebih jelasnya negara-negara mana juga untuk Iya. program student exchange? Jadi mungkin di sini aku jelasin lebih rinci lagi apa yang disampaikan Mani terkait dengan level-levelnya. Nah, jadi kalau teman-teman di sini itu tertarik ya kalau mau ikut student exchange ini, itu diharapkan saat kalian student exchange CIMSA kalian sudah menempuh tahun ketiga gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang di semester 5 sekarang itu silahkan daftar untuk student exchange gitu. Jadi supaya nanti pas kalian udah tamat semester 6 itu kalian sudah langsung terbang ke sana gitu loh. Nah, jadi negara-negaranya itu banyak banget pilihannya. Nah, jadi level 1 tuh biasanya yang peluangnya lebih kecil. Jadi mereka kualifikasinya lebih banyak, terus juga mereka milih orangnya lebih sedikit tapi yang mau tuh banyak gitu. Nah, jadi itu di level 1. Nah, untuk yang bukaan sekarang, batch sekarang itu ada Australia, terus habis itu ada Italia yang kayak gitu. Nah, terus kalau yang kedua itu peluangnya lebih besar lagi. Termasuk Poland, terus habis itu ada negara-negara kayak Egypt kayak gitu itu. Brazil kayak gitu. Brazil tuh peluangnya lebih gede. Nah, terus kalau yang di negara 3 itu biasanya yang peminatnya sedikit tapi peluangnya lebih banyak gitu. Jadi misalkan India atau Rusia kayak gitu. Jadi Asia juga. tergantung dan setiap batch-nya itu pun berbeda-beda. Jadi mungkin aja batch 1 itu misalkan kemarin nggak ada
Australia, sekarang ada Australia kayak gitu. Oke, keren banget nih negara-negaranya Kak untuk student exchange-nya sendiri. Nah, tentu aja kita nggak mungkin langsung berangkat gitu aja kan ya. Jadi gimana sistematika dari pelaksanaan program student exchange ini? Mungkin dari persyaratan pendaftarannya sendiri, kemudian dari sistematika sampai lama kegiatannya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Kak Denik. Baik, untuk student exchange sendiri, untuk sistematika pelaksanaannya dari aku itu kan dari IF kembali. Nah, di mana untuk pendaftarannya itu sendiri itu dari IF tuh menyediakan untuk yang kursus lebih dari 2 tahun. Nah, di mana sistematikanya itu kayak sebagai reward kita udah belajar di 2 tahun. Terus kita diadakan yang namanya suatu pertukaran pelajar untuk melatih dari bahasa Inggris kita, untuk dari berbicaranya kita, terus dari grammarnya dan juga vocabulary-nya. Itu di IF itu memfasilitasi untuk studennya itu jika mau keluar dia bisa keluar. Nah, itu untuk tesnya itu ada cuma tes TOEFL aja sih. Setelah itu kita tinggal milih negaranya, terus mau kemana, langsung kita bisa berangkat. Wah, keren banget ya sistematikanya Kak Denik ini. Nah, kalau untuk Kak Denik sendiri mungkin bisa, Kak Manik bisa dijelaskan kembali mungkin dari sistematika pelaksanaan tadi karena disebutkan dari CIMSA ya. Oke, kalau misalnya dari CIMSA itu berbeda ya sama yang dari IF. Jadi kalau kita seperti biasa sebelum kita mau ikut sesuatu pasti kita perlu application form kayak gitu. Jadi mereka buka registrasi, kita isi application form, terus juga CV kita, motivation letter, sama pembayaran untuk registrasinya. Jadi kalau misalnya untuk pembayaran itu sendiri untuk English test sama wawancaranya itu sekitar 250 kemarin waktu batch kita. Terus dari 250 itu mereka udah memfasilitasi dari English test kita, dari tim saya sendiri yang udah ngasih fasilitasnya dan juga interviewnya dan interview dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kita menyesuaikan sama jadwal kita juga, jadi fleksibel sifatnya tesnya itu tergantung kita juga. Terus di tesnya yang kemarin itu kebetulan pada saat kita tes itu pas kita UTS, jadi pas kita ujian kita sambil tes Iya, itu kemarin. kendala juga sih. Itu salah satu kendala juga sih, soalnya jadinya agak kepecah jadinya gitu karena tes. Terus setelah tesnya udah berlangsung pasti kita nunggu pengumuman. Nah, pengumumannya itu sekitar 1 bulan 2 bulanan Iya. setelah tes itu. Ya, cukup lama Lumayan lama lah kita nunggu nunggu kepastian. kepastiannya itu. Nah, akhirnya diumumin. Habis diumumin kita perlu nih untuk bikin kontrak bilateral antara dua negara, jadi dari Indonesia atau negara yang kita tuju nanti. Kemarin kebetulan kan kita Poland, jadi dari Indonesia dan juga AFMSC Poland. Nah, untuk dari Indonesia kita itu dibantu sama Skopi Cimsanya karena kita kan ikut program mereka juga. Jadi kemarin kontraknya sekitar 4,9 ya untuk kontrak bilateral aja. Jadi setelah kita udah tanda tangan kontrak, terus juga udah kita bayar kontrak, lanjut ke registrasi secara internasionalnya. Jadi kita upload berkas di IFMSA portalnya yang internasionalnya di websitenya. Di sana kita disuruh isi application form lagi dan meliputi data diri, terus paspor, terus juga minat kita. Jadi di webnya itu kita udah diminta untuk nyebutin daerah mana yang kita mau. Kita dikasih pilihan untuk 3 daerah dan 4 departemen yang kita mau kayak gitu. Terus juga setelah kita milih departemen sama daerah, kita juga isi beberapa formulir juga seperti data-data dokumen lainnya kayak vaksin juga yang kemarin kebetulan kita vaksin juga 6 bulan sebelum kita berangkat dan wajib sudah kita paling lambat lah itu udah kita. Ya, boosternya banyak sih. Boosternya Ada banyak, hepatitis A, hepatitis B, DPT, MMR, terus COVID juga, tes Iya. tuberkulin, Ya, ada tes darah, Oke. tes apa lagi? kita Tes tool feses juga, ya, stool stool test, test terus juga untuk ada feses. aku kebetulan dapat bedah jadi harus MRSA kayak gitu. Jadi banyak. Habis kita vaksin itu kita isi juga dokumen-dokumen lain kayak TOEFL, terus keterangan TOEFL mahasiswa, ya. terus juga transkrip nilai kita isi. Jadi banyak sih dokumennya dan itu harus 6 bulan sebelum keberangkatan. Iya. Setelah itu kita nunggu dan kita nunggu itu sambil kita sebelum 2 bulan sebelum kita berangkat sih seharusnya Seharusnya tapi cuman jadinya telat sebulan ya. Ya sebulan bahkan kayak 3 minggu ya. Ya, aku 3 minggu, dia sebulan. Jadi
suratku keluar duluan, abis itu seminggunya Putri keluar Iya, gitu. bayangin dilemanya gimana. Waduh. Temenku masuk, aku enggak. Galau gitu ya kak. Iya, jadinya. benar banget. Apalagi itu kan takutnya kuota ya. Kita Iya. soalnya benar-benar kuotanya itu terbatas. Jadi kayak cepet-cepetan naruh application form. Kalau cepet jadi dia ngurut gitu sistemnya. Iya, benar. Gitu. Itu sih lumayan panjang kalau sistemnya. Gitu. Terus baru ngurus visa ya. Ya, Nah, di situ habis ngurus uangnya visa. banyak. Jujur Oke. visa sih yang struggling gitu. Wah, keren banget nih perjalanan kakak-kakaknya buat student exchange tadi tuh ya. Nah, kira-kira nih kak ada keluar biaya kah selama mengikuti program student exchange ini? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Antari. Terlebih dahulu. Kalau keluar biaya sih, kalau dibilang banyak ya. Oke. Jadi sebenarnya kendala kita tuh pertama kan tadi 200.000 kan untuk pendaftaran, 4,9 kan untuk kontrak. Nah, terus kita juga mesti ada TOEFL. Nah, itu kan berapa ya kemarin TOEFL? Kemarin TOEFL tuh sekitar 1 juta. 1 juta. Iya, Nembus 1 lah jutaan. 1 jutaan Kalau nggak TOEFL. salah ya. Iya. Nah, terus habis itu kita vaksinasi dan itu kan tadi banyak nih aku sebutin dan itu nggak sedikit Vaksin itu banyak. Iya. sampai Nah, 2 jutaan lah. terus habis itu juga ada tes darah dan lain-lain itu tambahan sebelum keberangkatan, itu banyak juga ngabisin. Banyak banget. Nah, terus juga ngurus visanya itu yang sebenarnya banyak. Kan kita di Polandia, jadi kan nggak ada yang istilahnya kayak misalkan Jerman kan ada di Bali kayak gitu, itu nggak. Jadi mereka cuma ada di Jakarta gitu. Nah, jadi di Jakarta itu kita harus ke sana ngasih berkas. Jadi Iya, kan di PP Jakarta gitu. Nah, terus juga kita mesti beberapa hari di sana, sekitar minimal 3 hari supaya dapat kepastian dan lain-lain. Nah, terus juga ngambilnya pun ini sebenarnya ada cerita menarik sih ya. Iya. Jadi kita beli tiket tuh hari H berangkat. Iya. Nah, itu karena visa kita baru keluar hari H. Oke. Visa kita baru keluar tanggal 3, jam 3. Jam 3. Nah, terus baru kita beli tiket Jam jam 5. iya, itu terus habis itu Jam kita 6 packing. terbang jam 10 malam 10 malam. dan di hari yang sama. Di hari Makanya yang sama. tiketnya yang cukup mahal. Kemarin Iya. kita ambil tujuan Jakarta, Dubai, Polandia dan Warsaw. Polandia Jakarta. Polandia, Dubai, Jakarta. Nah, itu 25 juta per orang. Oke, PP. Jadi enak banget ya, Kak. pasti lebih dari itu untuk oke. harganya. Ke- Cuman sebelumnya itu kita bersyukur ya dari WKS itu dapat membantu Iya. juga kemarin setidaknya ada ya membantu. dikasih dana lah sedikit. Dan yang pasti orang tua juga sih. Iya, Kalau orang tua bagi bersyukur kita banget berdua, sih. Orang tua udah support banget untuk berangkat dengan biaya yang sebesar itu. Untuk kita semua ini pasti orang tua sih yang paling berperan penting karena benar. biayanya sangat luar biasa. Tapi worth it ya nih, Worth it. worth it lah, once a lifetime. Oke, banyak juga ya kak pengeluarannya. Kalau untuk Kak Denik sendiri pengeluarannya gimana kak? Kalau untuk aku sendiri ya, itu dari IF-nya itu sendiri itu udah memfasilitasi dari tiket pesawat, terus dan juga tempat tinggal. Nah, itu aku tempat tinggalnya itu nggak di London, itu aku kira sih itu di pedesaan, itu namanya Bonghouse. Nah, aku tinggal di sana selama 2 minggu. Nah, yang agak ini ngabisin biayanya itu sih di transportasi ya, karena di London itu agak cukup mahal, khususnya itu dia menggunakan pound sterling sekitar 17.000. Nah, itu aku agak lumayan sih ngabisin uangnya bolak-balik dari Bonghouse ke London terus ke kampus. Selama 2 minggu tuh nggak ada biaya sih. Terus untuk makannya itu sih free, semua free, dibiayain oleh IF-nya. Jadi ya agak kebantu sih, soalnya tiketnya kan lumayan mahal untuk yang ke Eropa itu sendiri. Oke, cukup banyak juga tutup ya kak. Nah kalau untuk Kak Manik sendiri, apakah sama kayak Kak Antari pengeluarannya? Kurang lebih, tapi ya segituan lah juga. Kalau Ya, misalnya sama sih. pengeluaran ya untuk Eropa kan emang mata uangnya juga lumayan ya, tapi nggak setinggi yang di Deni di pound sterling. Jadi kayak sekitar 15.500 deh kalau nggak salah. Cuman kita Terus- kan pakai itu zloty. Iya, tapi kita pakai zloty juga. Zloty itu lumayan murah sih, ya, 3 ribuan. 3.500. Jadi ya nggak separah Lumayan dia nggak sih separah. kalau biaya hidup ya. Ya, soalnya kita juga ditanggung sih kebetulan. Karena di kontrak itu kita ditanggungnya makan sehari sekali juga. Terus Iya. kalau tinggal kita di dorm juga. Jadi kita nggak mikirin untuk tinggal di Benar. hotel atau yang lain tuh nggak selama sebulan. Itu kebantu banget sih tuh. Kebantu banget gitu. Dormnya kita satu kamar berdua. Iya, satu kamar kita berdua. Dan kayak gitu. syukurnya dia bisa masak dengan jago ya. Iya. Gitu. Jadi Jadi ya lebih lumayan kebantu ngirit. lah, ngirit. Oke. Berarti tadi meskipun pengeluarannya cukup banyak tetap worth it ya kak perjalanan Worth Worth it it banget. Oke. Nah
tentu pasti di balik perjalanan student exchange kakak-kakak ini pasti ada yang memotivasi di belakang itu. Kira-kira boleh diceritain sedikit dong motivasi apa yang menyebabkan kakak-kakak ini mau ngikut student exchange? Mungkin bisa dimulai dari Kak Antari dulu. Oke, sebenarnya yang pertama itu adalah nekat ya. Iya. Nah, terus yang kedua tuh sebenarnya memang dari umur 17 tahun itu kan aku ulang tahun, aku pengen ke orang tuaku kalau aku mau travel sendiri gitu. Dan kebetulan pas itu kendala dari corona, kendala ya pelajaran juga kan, nggak mungkin kita bisa pergi dengan waktu yang lama gitu. Nah, terus akhirnya Tuhan membukakan pintu, akhirnya dikasih bonus juga sekaligus untuk pertukaran pelajar. Oh ya, jadi mungkin aku lupa ngasih tahu juga tadi. Nah, jadi kalau programnya CIMSA atau Scoopy Exchange ini, itu kita berkesempatan untuk masuk rumah sakitnya mereka. Dan karena aku bedah, pas itu departemennya dan kebetulan juga ikut objin, jadi kita bisa ikut apa namanya tindakannya. Kalau di bedah itu kebetulan pas itu kan karena belum ahli jadi nggak bisa dikasih kesempatan, cuman kita liatin dari jauh. Cuman ya buat anak-anak preklinik kan kalau lihat organ asli yang langsung dari tubuhnya kan luar biasa ya. Ada kesempatan luar biasa dan itu aku dapatkan di pertukaran pelajar ini. Nah, terus juga kalau di objin kemarin tuh kesempatannya banyak ini ya. Banyak banget sih. Jadi dokternya kebetulan kasih kita peluang juga untuk belajar lebih. Jadi kita dikasih untuk menjahit dari uterusnya, terus juga masukin kateter kayak gitu. Dan kadang kalau kita udah pakai scrub terus lagi operasi tuh kita bisa meraba organ dalamnya. Pas itu dikasih untuk meraba kantung kemihnya, uterusnya kayak gitu. Dan Mani juga kemarin dapat VT ya nih ya. Iya, jadi kemarin itu pas aku kan ya 4 minggu ya hitungannya sebulan. Jadi karena di luar negeri itu untuk objin, karena kebetulan aku departemennya objin, itu mereka dibedain obstetri sama ginekologinya. Jadi 2 minggu awal aku di ginekologi, terus 2 minggu berikutnya yang terakhir itu di obstetri. Nah, di obstetrinya itu pas hari pertama sih udah langsung dapet kesempatan untuk VT. Iya, itu enak banget sih. Itu iya, soalnya juga kayaknya jarang ya, apalagi mahasiswa preklinik yang kita itu jarang banget sih kesempatan bisa, mungkin di Indonesia mungkin juga jarang bisa dikasih kesempatan langsung gitu. Dan di sana kita dikasih tahu untuk caranya yang benar, bahkan itu bukan permintaan dari kita gitu loh. Jadi dokternya memang udah langsung nyodorin handscoon gitu, jadi coba kamu tolong VT gitu, coba ikut VT kayak gitu. Jadi diajarin kayak gitu. Itu enak banget sih. Keren banget sih Kak, keren banget. Kalau Kak Denik sendiri gimana? Kalau aku sih ya pastinya jauh berbeda dari Manik sama Putri ya, karena kalau motivasiku ikut tuh karena aku dapat free, kenapa aku nggak ngambil, itu aja sih. Tapi kalau yang lebih penting dari motivasiku itu, kalian tuh harus nyoba ke luar negeri, karena nggak, gimana ya, kalau di orang Indonesia pikir tuh kan, ke luar negeri itu pasti mahal, terus biayanya ini, terus yang paling penting tuh pasti bahasa. Nah, terutama aku tuh takut, karena kenapa aku takut, aku perginya sendiri terus pasti kendala bahasa. Nah, itu tuh ternyata ngerubah mindsetku di sana gitu loh, karena kayak aku ketemu orang dari Jepang, aku ketemu orang dari Korea, terus aku ketemu orang dari Romania, dari seluruh negara yang ada di dunia lah. Nggak semua orang itu pasif untuk bahasa Inggris. Nah, di mana itu kayak, oh jadi bukan kita aja yang dari Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris ya, ternyata orang luar juga bisa, nggak bisa gitu. Nah, itu yang memotivasi aku buat harusnya kita tuh jauh bisa lebih di atas orang-orang Eropa, atau khususnya orang-orang yang di luar lah, yang kita anggap lebih bisa dari kita tuh. Ternyata orang Indonesia juga bisa, cuma tergantung dari mental dan keinginannya kita sih. Itu sih. Mantap deh. Mantap banget. Tapi emang bener banget sih, aku Bener sih. setuju. Soalnya aku juga waktu daftar kemarin itu definisinya nggak bilang sama orang tua dulu. Jadi modal nekat, benar Iya, sih modal modal nekat. nekat. Jadi daftar dulu, belakangan bilang orang tua. Jujur itu aku gitu sih. Karena Patut ditiru ya. Ya, patut Patut ditiru. ditiru sih. Tiru, ya. Karena emang dari dulu udah tauin sih pengen keluar negeri, cuman nggak bilang. Jadi waktu daftar tuh nggak bilang, tiba-tiba keterima, waktu telepon orang tua bingung.
ini keterima di mana anaknya gitu. Jadi ya sebenarnya modal nekat itu benar-benar kita bertiga kayaknya aku ngalamin juga nekat luar biasa sih. Yang penting nekat aja dulu, entah mau bisa atau enggak, Enggak. Iya. nanti Itu kita urusan usaha belakang. urusan belakang. Jangan takut duluan. Ya, Iya. jangan pernah takut Takut duluan. menghalangi kesempatanmu. Benar, Iya, soalnya Kesempatan cuma sekali. ya, Iya. kesempatan sekali. Setidaknya kalau kita sekarang nyoba, kita tuh tahu kemampuan kita di mana. Kalau Betul. emang nggak diterima, kan bisa diulang lagi kayak Benar, gitu. benar. Betul. Jadi harus kayak gitu sih. Oh, iya benar. Nah, itu tadi adalah motivasi yang bisa ditiru oleh seluruh mahasiswa kedokteran FKWKS yang mungkin berniat untuk mencoba student exchange juga ya, Kak. Nah, selain itu pasti kakak-kakak semua ini pasti punya pengalaman dan tantangan yang dihadapi selama mengikuti kegiatan student exchange ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit, bisa dari Kak Manik. Oke, kalau pengalaman itu kan kurang lebih emang sama yang tadi tak ceritain juga. Jadi kita ke rumah sakit, kegiatan kita, terus juga di rumah sakit itu salah satunya juga di sini nih di gambar ini kita Wah. kunjungan ke perpustakaannya. Jadi Gede banget. gede banget, bagus banget perpustakaannya ini. Arsitekturnya bagus banget. Ya, jadi kita foto di sini sih di perpustakaannya Oke. gitu. Dan ini di luar jam sosial program kita juga ya. Jadi kita bebas untuk ke perpustakaan itu kapan aja boleh, nggak harus sesuai dengan jadwal. Jadi kita bebas di sana explore tempat-tempat di sana kayak gitu. Terus ini kita lagi Di sosial City program, Center. ya di City Oke. Center sama teman-teman kita sampai malam sih lumayan gitu. di sana. Oke. Ini banyak teman kita dari warga negara lainnya. Iya betul. Ada yang dari Itali, terus ada yang dari Romania, Ada Slovakia, Slovakia, ada Greece. Bulgaria, banyak banget sih teman-teman. Wah, Itu dari mereka- berbagai negara ya. berbagai negara dan rata-rata Eropa sih. Cuman yang Asia tuh cuman kita bertiga aja. Iya, satu Dua, Hong Kong. satu Hong Kong, dua Indonesia. Iya. Keren banget nih. Kalau Kak Denik sendiri? Untuk pengalaman dan tantangannya itu sih dari aku agak sulit ya karena aku berangkatnya itu sendiri, dan itu buat tantangan pertama kali tuh. Siapa yang nggak takut kalau ke Eropa sendiri nggak ada pengalaman. Terus yang pertama tuh tantangannya pasti bahasa ya, karena kita tuh di Indonesia tuh berbicara dengan bahasa Inggris tuh agak lelet. Cuma di luar negeri itu ada beberapa yang dipotong-potong tuh agak yang sulit dimengerti gitu. Nah itu aja sih tantangannya. Terus sama pengalamannya itu sendiri sih, ini waktu aku belajar di International Language di IF London sih, itu banyak pengalaman yang aku dapat. Dimana kalau di orang Indonesia tuh kan kita menganut sistem kita belajar lama pasti kita bakal mengerti. Tapi kalau di luar atau khususnya di Eropa itu kita belajar untuk materinya itu sedikit, cuma untuk pengalaman atau belajar secara langsungnya itu lebih banyak. Kayak ini aku di London Bridge itu disuruh sama teacherku untuk nyari kayak situs-situs bersejarah di London, terus nanti kita rangkum jadi satu makalah gitu. Ntar kita terangin di akhir pas kita graduation di sana. Nah itu sangat sulit sih menurutku, kayak aku nggak suka situs-situs sejarah, terus apalagi sejarah tuh aku nggak suka, terus disuruh nyari-nyari kayak gitu. Terus yang terakhir nih sih aku di Imperial College London ya. Itu kenapa aku kesana itu karena aku tahu kalau di London itu adalah pusat pendidikan dan juga pusat kayak kota metropolitan kayak di Jakarta. Nah, di Imperial College London ini adalah satunya kampus 10 besar di London dan di dunia. Nah, aku pengennya sih mau masuk ke sana, cuma karena nggak ada ID card untuk kampus, jadi aku nggak bisa masuk. Nah, jadi cuma bisa di depannya aja sih. Oke, keren banget nih Kak, kesan dan pesan dan pengalaman serta tantangannya. Kalau Kantari sendiri nih bisa diceritakan? Iya, aku sih sependapat ya sama Denny tadi terkait dengan mahasiswa luar lebih banyak praktikalnya. Nah, karena suatu hal yang mungkin agak mencengangkan ya menurut kita ya. Iya. Jadi mahasiswa kedokteran di Polandia, khususnya di Gedang situ, jadi mereka tahun pertama dan tahun kedua itu mereka dikasih basic science dulu, dari anatomi, dari histologi dan lain-lain. Itu mereka dimatangkan banget. Kuat dasarnya. Dan nanti dari tahun ketiga sampai mereka lulus itu mereka di rumah sakit, semuanya di rumah sakit. Dan mereka pun langsung dibimbing sama dokter yang di rumah sakit sana. Jadi kan cukup berbeda sama di Indonesia yang 3,5 tahun baru kita ke koas gitu. Nah, terus lagi setelah mereka di tahun kedua itu mereka setiap liburan, kan mereka liburan 4 bulan ya.
3 bulanan lah, 3 sekitar bulan. situ. Ya 3 bulanan 3 bulanan pokoknya. dari Nah, setahun itu. setengahnya itu mereka pakai untuk training atau kayak internship di rumah sakitnya mereka. Jadi mereka nanti bisa disuruh untuk tensi atau ikut operasi dan lain-lain. Nah, jadi mereka harus memenuhi kayak oh ini supaya aku lulus bisa ke semester berikutnya, mereka harus internship di rumah sakitnya dan mereka harus menuhin misalkan 8 jam per hari selama sebulan. Materinya harus ini udah mereka coba, udah dapat tanda tangan dari dosennya dan lain-lain. Jadi praktikal mereka lebih banyak. Nah, jadinya pas itu aku kan ikut bedah nih, ikut operasi di rumah sakit mereka. Nah, jadi di sana tuh misalkan ada dosennya nanya sesuatu, oh ini apa gitu. Dan teman aku yang dari mana? Dari Italia tuh dia lebih tahu karena kata temanku yang di Italia tuh seluruh apa sistem di Eropa tuh sama kayak di Poland itu loh. Jadi itu kayaknya udah basic sistem di basic educational system tentang pendidikan kedokteran kalau di luar negeri gitu. Jadi cukup berbeda dari kita. Oke, keren banget nih cerita pengalaman dan tantangan dari student exchange yang dialami oleh kakak-kakak ini ya kak. Nah mungkin ada pesan untuk adik tingkat dari kakak-kakak sekalian yang mungkin mau atau berminat untuk mengikuti program student exchange ini. Mungkin bisa diberikan pesan terlebih dahulu oleh Kak Manik. Untuk adik-adik yang pingin student exchange, ya menurutku ini kesempatan yang bagus banget sih, dan nggak semua orang bisa gitu. Benar. Dalam artian bukan nggak bisa gimana, tapi jadi tantangan tersendiri gitu loh untuk setiap orang untuk ikut ini, karena kita seleksi dulu di Indonesia aja itu banyak banget yang bisa ikut, bahkan peminatnya udah sampai yang setelah koas juga banyak banget peminatnya. Jadi selagi ada kesempatan selalu dicoba aja gitu loh, karena kedepannya itu kita nggak tahu ya, entah kita diterima atau enggak, karena ini dari aku pribadi memang selalu mikir kayak gitu. Jadi setiap ada kesempatan tuh diambil aja, kita nggak tahu kedepannya apa kita diterima atau emang udah jodohnya untuk ngejalan itu atau enggak. Benar. Kalaupun memang belum, berarti jangan sampai patah semangat sih, harus terus dicoba kayak gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya soal kendala bahasa ya, karena kita bakal belajar juga. Karena aku juga jujur sih, kalau bahasaku nggak yang terlalu expert banget, tapi seiring berjalannya waktu yang penting kita bisa komunikasi baik gitu loh sama teman kita di sana kayak gitu juga. Dan yang pastinya kalau bisa ajak teman juga yang punya satu visi misi gitu loh untuk ikut student exchange. Kok menurutku sih itu. Oke, mungkin dari Kak Denik ada pesan untuk adik-adiknya? Kalau aku, pesan dari aku sih lebih ke motivasi ya. Eh, Pesan dari dulu yang aku ingat tuh adalah it will pass, yaitu semuanya akan berlalu. Jika kalau kamu kayak sekarang nih di WK kan ada kayak Skopi Cimsa. Nah itu tuh nggak jarang gitu loh kita bisa ikut. Nah kalau kamu udah malas-malesan nggak mau ikut, itu akan berlalu gitu loh, nggak bisa kamu ulang, apalagi pas kamu udah jadi dokter. Nah Putri tadi kan bilang kalau kita udah jadi dokter tuh kita nggak bisa ikut lagi pertukaran pelajar. Nah sama yang lagi satu tuh rajinlah untuk mencari apa namanya program beasiswa, karena dari aku sendiri itu kebetulan waktu itu aku berangkat karena sendiri. Terus ada beberapa teman-teman khususnya tuh dari dosen, ada dosen UI, terus ada dosen dari UNESA. Nah itu tuh berpesan ke aku kalau kamu tuh nggak bisa diam sendiri gitu loh, orang tuh nggak bakalan nyari kamu tuh harus yang bergerak. Nah itu tuh aku dipesanin kayak gitu karena dari program pemerintah tuh kan aku aja nggak tahu sendiri gitu loh, dari program LPDP, terus dari program ISMA, itu kan salah satu program student exchange yang diadakan oleh pemerintah, tapi apa kayak nggak aware gitu loh, karena kita masa bodoh dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Tapi karena setelah aku datang dari luar terus kayak ngerubah mindset, harusnya kita sih yang nyarinya, bukan student exchange-nya yang nyari kita. Bener Itu banget. sih. Oke. Nah, mungkin selanjutnya yang terakhir Kak Antari bisa sekaligus memberi pesan dan semangat nih untuk adik-adiknya. Sebenarnya sih hampir sama ya, cuma di sini aku tekanin bahwa jadilah berbeda dengan yang lain. Mungkin aja kita di FK ini kan ya teman-teman kita tahu lah belajar nilai bagus, mengejar ulangan atau ujian supaya bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita mau punya nilai lebih kan pasti kita harus melakukan satu hal yang berbeda gitu. Nah, benar kata Denny, kesempatan tuh nggak datang beberapa kali ya, karena
kembali lagi kalau misalkan kita kemarin mungkin nggak tahu ya tentang student exchange Iya, ini, benar. mungkin nanti koas kita bakal lebih Mungkin, tertinggal info iya. lagi ya. Dan kayak Dan kaget juga sih bakalan karena mm-mm. kita nggak tahu kasarannya kayak gimana Nah gitu. benar pasti kaget. Terus habis Kaget itu di sih. koas pun nanti lebih banyak urusan yang kita Iya, harus urusi ya. benar. Terus juga apa namanya, kita kan di di Skupi Cimsani membatasi kita nggak boleh pertukaran pelajar lagi setelah udah dapat gelar dokter. Jadi sebelum dapat gelar dokter kita bisa ikut programnya ini ya, programnya ini. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak sekarang ambil, kapan lagi kayak gitu. Dan apa ya lagi? Pokoknya wujudkanlah mimpimu yang dulu. Kan tadi kan motivasiku kan Iya. dari umur 17 tahun dan itu nggak hilang-hilang dari otakku, aku pengen itu. Jadi kalau kamu mau wujudkan ya kamu harus gerak sendiri. Kayak gitu sih. Wah, keren banget nih pesan dan juga motivasi dari kakak-kakaknya buat kita semua dan adik-adik tingkat yang mungkin mau mencoba untuk mengikuti program Student Exchange ini ya. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk kesempatan sharing-sharingnya tentang Student Exchange ini, sangat menarik dan juga memberikan wawasan lebih lagi tentang apa sih Student Exchange itu dan bagaimana bisa mengikuti Student Exchange itu. Nah, mungkin sebelum menutup acara ini nih, kita boleh untuk mengucapkan slogan dari Biceps ini sendiri bersama-sama. Jadi untuk Biceps itu bincang seru dengan tim podcast FKWKS. Bisa sama-sama ya kak? Oke, nanti saat saya sebut Biceps, kita sebut slogannya sama-sama. Oke. Biceps, Bincang bincang seru seru dengan dengan tim tim podcast FKWKS. Terima kasih kakak-kakak semuanya atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.